Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, saya Rizka Sandria Nizar dengan NIM S1S123050. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai bahasa pemrograman Python pada bagian kelas dan objek pada Python. Sebelumnya, kita harus mengetahui Python itu adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua hal di Python adalah objek, dengan properti dan metodenya, kelas seperti konstruktor objek atau blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Untuk konsep kelas dan objek sendiri, kelas adalah blueprint untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Objek adalah instansi dari kelas. Setiap objek dapat memiliki nilai yang berbeda untuk atribut yang sama. Nah, kenapa kita harus menggunakan kelas? Apa alasannya? Jadi kelas itu bisa mengorganisasikan kode. Kelas membantu mengorganisir kode dengan mengelompokkan data dan fungsi yang terkait. Yang ketiga, kelas itu reusabilitas. Kelas dapat digunakan kembali untuk membuat objek baru tanpa perlu menulis ulang kode. Yang ketiga, enkapsulasi. Jadi kelas memungkinkan kita untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya mengekspos antarmuka yang diperlukan. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh untuk membuat kelas. Jadi untuk membuat kelas, kita gunakan keyword class. Contohnya, kita akan membuat kelas bernama myClass dengan properti bernama X. Langsung saja saya coba di Visual Studio Code. Pertama, saya menulis nama kelasnya, yaitu myClass. Dengan properti X sama dengan 5. Kita run. Oke, kelasnya sudah terbuat. Lalu selanjutnya kita akan membuat objek. Nah, sekarang kita dapat menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Contoh yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat objek bernama P1 dan kita akan mencetak nilai X-nya. Kita tambahkan P1 dengan myClass normal. Kita print P1 X. Kita coba run, maka outputnya akan keluar seperti ini. Dan ini bernilai true. Selanjutnya kita beralih ke fungsi init. Nah, contoh yang telah kita lakukan sebelumnya adalah kelas dan objek dalam bentuk yang paling sederhana dan tidak benar-benar berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Nah, untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan atau init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dieksekusi saat kelas dimulai. Gunakan init fungsi ini untuk menetapkan nilai ke properti objek atau properti lain yang perlu dilakukan saat objek sedang dibuat. Untuk contohnya, kita akan membuat kelas bernama person. Kita gunakan init fungsi tersebut untuk menetapkan nilai untuk nama dan usia. Kita coba kelas, nama kelasnya itu adalah person. Ada fungsi misalnya
Namanya John, umurnya 30. Kita coba run. Saya akan melihat dulu, sepertinya ada yang error. Saya akan langsung mengcopy saja. Maka outputnya akan seperti ini. Selanjutnya, oh iya, perlu diingat fungsi init itu dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Selanjutnya kita beralih ke fungsi string. Jadi fungsi ini atau string mengatur apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika string ini fungsi tidak diatur, representasi string objek itu dikembalikan. Untuk contohnya, kita akan merepresentasi string suatu objek tanpa string function. Coba dengan nama yang sama. Nah, maka outputnya akan seperti itu. Nah, jika kita representasi string dari sebuah objek dengan string dengan function seperti name. Nah, kita coba. Kita coba run. Saya coba copy coding address. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Dan itu bernilai itu. Selanjutnya,
kita masuk ke dalam metode objek. Jadi objek juga itu dapat berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Jadi mari kita membuat metode di dalam kelas person. Untuk contohnya, kita masukkan fungsi yang mencetak ucapan salam dan jalankan pada objek B1. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Ini sudah true ya guys, atau sudah benar. Nah, catatannya atau perlu diingat bahwa parameter self itu merupakan referensi ke instansi kelas pada saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam parameter diri atau parameter self. Jadi parameter self itu merupakan referensi ke instansi kelas pada saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas tersebut. Nah, tidak harus diberi nama self, kita dapat menyebutnya apapun yang kita suka, tetapi harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun yang ada di kelas. Untuk contohnya, kita gunakan kata myCDObject dan abc sebagai ganti self. Running. Nah, maka outputnya menjadi hello, my name is John. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh ubah properti objek. Jadi kita dapat mengubah properti pada objek seperti kita coba. Nama fungsinya jadi kita ganti S1-nya dengan
maka outputnya akan menjadi 50 sesuai dengan perintah. Kita tetapkan usia P1 menjadi 40. Selanjutnya adalah kita akan menghapus properti pada objek. Langsung saja mencoba. Jadi kita akan menghapus menggunakan perintah delete. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam the past statement. Jadi, kelas definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki kelas definisi tanpa konten. Jadi masukkan dalam pas pertanyaan untuk menghindari kesalahan atau error. Seperti sepertinya. Selanjutnya kita lanjut ke contoh kasus yang saya buat. Jadi untuk deskripsi kasusnya itu saya ingin membuat sistem sederhana untuk mengelola buku di perpustakaan. Setiap buku memiliki atribut seperti judul, penulis, tahun terbit, dan status pinjam. Maksudnya status pinjam itu apakah buku sedang dipinjam atau tidak. Nah, kita juga dapat menambahkan buku baru, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Jadi pertama kita akan membuat kelas baru. Jadi kelas ini akan memiliki atribut untuk menyimpan informasi buku dan metode untuk meminjam dan mengembalikan buku. Selanjutnya kita membuat objek buku. Kita akan membuat beberapa objek buku untuk mengisi perpustakaan. Selanjutnya adalah mengelola buku. Kita akan menambahkan fungsi untuk menampilkan daftar buku dan statusnya. Langsung saja kita buat codingannya. Kelasnya itu buku. Mungkin saya langsung saja copy dari sini.
penjelasan kodenya secara dengan detail. Yang pertama ini ada di atas kita bisa melihat ada codingan untuk kelas buku. Kelas buku seperti ini codingannya. Jadi konstruktor init ini adalah metode khusus yang dipanggil ketika kita membuat objek baru dari kelas. Metode tersebut menginisialisasi atribut objek yang dimana dalam hal ini kita menginisialisasi judul, penulis, tahun terbit, dan status pinjam. Nah, untuk atribut pada kelas buku ini sebelumnya kita harus mengetahui atribut adalah variabel yang menyimpan data untuk objek. Di sini kita memiliki 4 atribut. Yang pertama ada judul untuk menyimpan judul buku. Yang kedua ada penulis untuk menyimpan nama penulis buku. Dan yang ketiga ada tahun terbit untuk menyimpan tahun buku diterbitkan. Dan yang terakhir ada status pinjam untuk menyimpan status pinjam buku diatur ke false secara default. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode kelas. Jadi bisa dilihat di sini metode pinjam ini. Metode ini digunakan untuk meminjam buku. Pertama kita memeriksa apakah status pinjam adalah false. Jika ya, kita mengubahnya menjadi true dan mencetak pesan bahwa buku berhasil dipinjam seperti ini. Ini judul bukunya. Buku judulnya berhasil dipinjam. Ini jika true. Jika false, akan keluar output sedang dipinjam. Nah, selanjutnya untuk metode kembalikan. Metode kembalikan digunakan untuk mengembalikan buku. Metode kembalikan sendiri digunakan untuk mengembalikan buku. Kita memeriksa, jadi di codingannya itu kita memeriksa apakah status pinjam adalah true. Jika ya, kita mengubahnya menjadi false dan mencetak pesan bahwa buku berhasil dikembalikan. Jika buku tidak sedang dipinjam, kita mencetak pesan bahwa buku tidak sedang dipinjam. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian metode info. Jadi, fungsi untuk metode info ini sendiri berfungsi untuk memberikan informasi lengkap tentang buku dalam format yang mudah dibaca. Selanjutnya kita bisa lihat untuk operator ternary. Jadi saya menggunakan operator ternary untuk menentukan status buku. Nah, bisa dilihat if status pinjam false. Jika status pinjam adalah true, maka statusnya adalah dipinjam. Jika tidak, statusnya adalah tersedia. Untuk format stringnya, saya menggunakan f-string atau format string untuk menyusun informasi buku dalam satu kalimat yang jelas. Hal tersebut dapat membuat output lebih mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian membuat objek buku. Setelah kita mendefinisikan kelas buku, kita dapat membuat objek dari kelas tersebut. Bisa kita lihat bagaimana codingannya. Jadi, untuk penjelasannya, instansiasi objek, di sini kita membuat 2 objek buku. Yang pertama ada buku 1 dan juga ada buku 2 dengan memberikan nilai untuk atribut judul, penulis, dan tahun terbit. Seperti ini. Untuk penggunaan kelasnya,
Dengan menggunakan kelas buku, kita dapat dengan mudah membuat banyak objek buku tanpa perlu menulis ulang kode untuk setiap buku. Selanjutnya adalah menampilkan informasi buku. Setelah kita membuat objek, kita dapat menggunakan metode info untuk menampilkan informasi tentang buku. Seperti untuk outputnya, ketika kita memanggil info pada objek buku 1 dan buku 2, kita akan mendapatkan output yang menunjukkan judul, penulis, tahun terbit, dan status pinjam dari masing-masing buku. Selanjutnya, untuk meminjam dan mengembalikan buku. Kita dapat menggunakan metode pinjam dan kembalikan untuk mengelola status pinjam buku. Seperti yang dapat dilihat, meminjam buku itu ketika kita memanggil buku 1 data pinjam dengan kelompok awal, metode tersebut akan memeriksa status pinjam buku. Jika buku tidak sedang dipinjam, statusnya akan diubah menjadi true dan pesan konfirmasi akan ditampilkan. Untuk mengembalikan buku, ketika kita memanggil buku 1 dan kembalikan, metode tersebut akan mengubah status pinjam kembali menjadi false jika buku sedang dipinjam dan pesan konfirmasi akan ditampilkan. Saya coba memasukkan secara manual kodingannya.
Nah, mari kita lihat output yang dihasilkan oleh codingan tersebut. Nah, maka outputnya akan seperti yang ada di layar. Nah, kita dapat mengelola akses buku dalam aplikasi perpustakaan serta beberapa fitur tambahan yang dapat kita tambahkan untuk meningkatkan fungsionalitas program. Jadi saya akan memperlihatkan beberapa fitur tambahan yang dapat kita tambahkan untuk meningkatkan fungsionalitas program. Yang pertama adalah mengelola koleksi buku. Dalam sistem perpustakaan yang lebih kompleks, kita biasanya akan memiliki banyak buku. Untuk mengelola koleksi buku tersebut, kita bisa menggunakan struktur data seperti daftar list untuk menyimpan objek-objek buku. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana menyimpan koleksi buku dalam daftar. Kita bisa membuat daftar untuk menyimpan semua objek buku yang kita buat. Berikut ini adalah contoh codingan. Nah, jadi untuk daftar koleksi buku, kita membuat sebuah daftar kosong yang akan menyimpan objek-objek buku. Selanjutnya ada bagian menambahkan buku. Kita menggunakan metode append untuk menambahkan objek buku ke dalam daftar. Selanjutnya untuk menampilkan koleksi, kita menggunakan loop for untuk iterasi melalui setiap buku dalam daftar dan memanggil metode info untuk menampilkan informasi tentang setiap buku. Untuk fitur tambahannya tadi, setelah kita memiliki koleksi buku, kita bisa menambahkan beberapa fitur tambahan untuk meningkatkan fungsionalitas program. Jadi ada beberapa ide fitur yang bisa kita tambahkan. Yang pertama, fitur mencari buku. Jadi kita bisa menambahkan metode untuk mencari buku berdasarkan judul atau penulis. Selanjutnya adalah menghapus buku. Jadi kita bisa menambahkan metode untuk menghapus buku dari koleksi. Yang ketiga adalah menampilkan buku yang dipinjam. Kita dapat menambahkan metode untuk menampilkan suatu
membuat fungsi untuk menambahkan buku baru ke dalam koleksi. Kita langsung saja coba implementasikan beberapa. Yang pertama adalah mencari buku berdasarkan judul. Kita bisa menambahkan fungsi untuk mencari buku berdasarkan judul. Jadi implementasinya itu seperti ini. Implementasinya itu seperti ini. Jadi fungsi mencari buku, fungsi tersebut menerima parameter judul dan mencari buku dalam daftar koleksi buku. Jika buku ditemukan, fungsi mengembalikan objek buku. Jika tidak, mengembalikan none. Untuk pencarian, kita menggunakan metode lower untuk memastikan pencarian tidak cache sensitif. Selanjutnya adalah menghapus buku dari koleksi. Kita juga bisa menambahkan fungsi tersebut untuk menghapus buku dari koleksi. Codingannya seperti ini. Nah, untuk fungsi hapus buku, fungsi tersebut menerima parameter judul dan menggunakan list comprehension untuk membuat daftar baru yang tidak termasuk buku dengan judul yang diberikan. Lalu global keyword, kita menggunakan global untuk memastikan kita mengubah daftar koleksi buku yang ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam fitur menampilkan buku yang dipinjam. Nah, kita bisa menambahkan fungsi untuk menampilkan semua buku yang sedang dipinjam dengan kodenya. Nah, untuk fungsi tampilkan buku underscore dipinjam, fungsi tersebut membuat daftar buku yang sedang dipinjam dengan menggunakan list comprehension. Jadi jika ada buku yang dipinjam, informasi tentang buku tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya menambahkan buku baru. Jadi kita bisa membuat fungsi yang meminta pengguna untuk memasukkan informasi buku baru. Kemudian membuat objek buku baru dan menambahkannya ke dalam koleksi. Untuk implementasi codingannya itu seperti ini. Jadi fungsi tambah buku, fungsi tersebut meminta pengguna untuk memasukkan judul, penulis, dan tahun terbit buku. Setelah itu, objek buku baru dibuat dengan informasi yang diberikan. Untuk menambahkan ke koleksi, buku baru ditambahkan ke dalam daftar koleksi buku menggunakan metode append. Untuk konfirmasinya, setelah buku ditambahkan program mencetak pesan konfirmasi. Contoh, kita masuk ke dalam contoh penggunaannya, kita akan melihat bagaimana semua fitur tersebut dapat digunakan dalam satu program. Jadi saya akan coba untuk menulis programnya.
Jadi untuk penjelasan lainnya, untuk pada bagian A, mencari buku ketika pengguna memilih opsi 2, program meminta judul buku yang ingin dicari. Jika buku ditemukan, informasi buku ditampilkan. Jika tidak, pesan bahwa buku tidak ditemukan akan ditampilkan. Yang kedua, pada bagian menghapus buku, opsi 3 memungkinkan pengguna untuk menghapus buku dari koleksi. Setelah buku dihapus, program akan mengonfirmasi bahwa buku tersebut telah dihapus. Pada bagian meminjam buku, opsi 4 meminta pengguna untuk memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Jika buku ditemukan, status pinjamnya akan diubah. Jika tidak, pesan bahwa buku tidak ditemukan akan ditampilkan. Untuk mengembalikan buku, opsi 5 memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam. Jika buku ditemukan, status pinjamnya akan diubah kembali. Jika tidak, pesan bahwa buku tidak ditemukan akan ditampilkan. Untuk menampilkan buku yang dipinjam, opsi 6 akan menampilkan semua buku yang sedang dipinjam. Untuk menampilkan semua buku, opsi 7 akan menampilkan semua buku dalam koleksi dengan memanggil metode info untuk setiap buku. Keluar dari program, opsi 8 memungkinkan pengguna untuk keluar dari program dengan pesan terima kasih. Untuk validasi pilihannya, jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, program akan meminta pengguna untuk memulihkan. Jadi kesimpulannya, program perpustakaan ini adalah contoh sederhana dengan fungsional dari aplikasi manajemen koleksi buku dengan menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Kita dapat dengan mudah mengelola buku, meminjam, dan mengembalikannya. Itu saja penjelasan mengenai kodikat atau bagian kelas dan objek dalam bahasa pemrograman Python beserta contoh kasus yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video lainnya.